Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Capruk, channel yang membahas tentang alur cerita film. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alur cerita film Captain America The First Avengers. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Skin dimulai dengan sejumlah ilmuwan yang menemukan reruntuhan pesawat tua dan terlihat perisai Kapten Amerika di dalam es. Pada Maret 1942, Jenderal Nazi sekaligus pemimpin Hydra yang bernama Johann Smith bersama pasukannya mencuri benda misterius yang disebut dengan Tesseract. Mereka mengambilnya dari sebuah tempat ibadah yang berlokasikan di Tonsberg, Norwegia. Sementara itu, di kota New York, Steve Rogers ditolak dalam perekrutan relawan tentara untuk persiapan Perang Dunia Kedua karena kondisi fisik dan kesehatannya yang tidak mendukung untuk menjadi seorang tentara. Steve dan teman baiknya yaitu Bucky Barnes menghadiri pertunjukan Expo tentang teknologi masa depan yang diadakan oleh Howard Stark. Di sana Steve tetap mencoba untuk mendaftar sebagai relawan militer. Walaupun mencoba untuk curang dan memalsukan berkas, tetapi Steve tetap tidak diterima. Ketika Steve mengobrol dengan Bucky tentang keinginannya yang tulus untuk membantu negara dalam perang, ternyata hal itu didengar oleh ilmuwan yang bekerja di militer Amerika yang bernama Dr. Abraham Erskine. Dr. Erskine akhirnya membantu Steve untuk masuk menjadi relawan militer. Steve direkrut sebagai relawan di bidang strategi penelitian yang menjadi bagian dari eksperimen tentara super. Bidang ini dibawahi oleh Dr. Erskine, Colonel Philip, dan agen Peggy Carter. Kolonel Philip meragukan pendapat Dr. Erskine bahwa Steve adalah orang yang tepat untuk eksperimen mereka. Namun hal itu seketika berubah ketika melihat aksi heroik dari Steve yang mengorbankan dirinya saat dilempar granat. Malam sebelum melakukan eksperimen, Erskine mengakui ke Steve bahwa Smith adalah percobaan gagal dari eksperimen Super Soldier. Dan Smith mengalami efek samping permanen. Erskine juga mengakui bahwa dia memilih Steve karena Steve adalah orang yang baik. Sementara itu, Smith dan ilmuwannya yang bernama Arnim Zola menggunakan kekuatan dari Tesseract sebagai bahan pelengkap dari senjata mematikan yang ditemukan oleh Zola sendiri. Smith yang mengakui posisi dari Erskine kemudian mengirimkan pembunuh bayaran bernama Heinz Krieger untuk membunuhnya. Tiba saatnya eksperimen Super Soldier dimulai. Steve kemudian disuntikan serum khusus dan dimasukkan ke dalam sebuah tabung. Eksperimen itu kemudian berhasil dan Steve menjadi lebih tinggi serta lebih kekar.
Namun tiba-tiba Krager menembak Erskine dan mencuri serum Super Soldier. Lalu dia kemudian kabur. Steve langsung mengejar dan berhasil menangkapnya. Namun untuk menghindari interogasi, Krager memilih bunuh diri dengan kapsul sianida dan mengatakan Hail Hydra. Karena kehilangan Erskine dan serum Super Soldier membuat Kolonel Philip menjadi kecewa. Namun Senator Amerika memiliki ide untuk mengadakan tur dan menjadikan Steve sebagai Kapten Amerika dengan menggunakan kostum yang berwarna cerah. Hal ini menjadi promosi untuk dana perang, sekaligus mereka ingin meneliti kembali tentang tubuh Steve dan membuat ulang serum Super Soldier. Pada tahun 1943, ketika mengadakan tur di Italia, Steve mendengar kabar buruk bahwa pasukan Amerika ditaklukkan oleh pasukan Smith. Sementara di dalam pasukan itu ada sahabatnya, yaitu Bucky Barnes. Steve tidak terima Bucky gugur dalam pertempuran itu. Steve kemudian berencana melakukan penyelamatan dan dia diantar oleh Carter dan Howard Stark. Steve pun kemudian masuk ke dalam benteng pertahanan Nazi yang dimiliki oleh Smith dan berhasil menyelamatkan Bucky. Namun tidak sampai di situ saja, Steve juga menyelamatkan semua tahanan. Ketika akan kabur, Steve berhadapan dengan Smith yang membuka topeng dan menunjukkan wajah aslinya, mirip tengkorak berwarna merah yang kita sebut dengan Red Skull. Setelah itu, Smith kemudian kabur bersama dengan Arnim Zola. Dan akhirnya Steve kembali ke markas Amerika dengan pasukan Amerika yang sudah dibebaskannya. Steve kemudian merekrut Bucky dan beberapa orang yang sudah ditolongnya dari penjara Nazi. Mereka kemudian membentuk sebuah tim untuk menyerang markas Hydra. Di sini Howard juga melengkapi Steve dengan peralatan canggih, yaitu perisai berbentuk bulat yang terbuat dari materi vibranium yang sangat langka dan dipercayai logam ini adalah yang paling kuat di bumi serta tidak bisa dihancurkan. Kemudian Steve dan timnya menyabotase banyak fasilitas di Hydra. Sampai mereka berencana untuk menangkap Zola yang kabarnya berada di sebuah kereta cepat.
Steve kemudian berhasil menangkap Jola. Namun dia harus kehilangan Barnes yang terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Jola kemudian diinterogasi dan didapatkan sebuah info bahwa markas besar pertahanan Hydra berada di pegunungan Alpen yang ketinggiannya berada 500 kaki di atas permukaan air. Steve kemudian memimpin penyerangan untuk menghentikan Smith yang diketahui sedang berencana melakukan pemusnahan massal di kota besar Amerika dengan senjata Tesseract tadi. Steve menghajar Smith sampai ke dalam pesawat yang bersiap take off. Dia kemudian bertarung dengan Smith sampai wadah Tesseract-nya menjadi rusak. Smith memegang Tesseract dengan tangan kosong dan mengakibatkannya ditarik dan menghilang ke dalam sebuah cahaya yang sangat terang. Kemudian Tesseract itu membuat dinding pesawat menjadi meleleh. Dan akhirnya terjatuh ke lautan. Karena tidak ada tempat yang aman untuk mendarat dan beresiko untuk meledakkan senjata Hydra, Steve kemudian memilih untuk menabrakkan pesawatnya ke Laut Arktik. Howard akhirnya menemukan Tesseract dari dasar laut. Namun dia tidak bisa menemukan lokasi pesawat Steve dan akhirnya diasumsikan bahwa Steve Rogers sudah meninggal. Kemudian Steve terbangun di sebuah rumah sakit bergaya tahun 1940 dengan suara dari siaran radio yang menurutnya ada sebuah keganjilan. Steve kemudian kabur dari sana. Dan di luar dia ditangani oleh Direktur SEAL yang bernama Nick Fury. Pria yang bertutup mata sebelah itu kemudian mengatakan bahwa Steve sudah tertidur selama 70 tahun. Dan di kredipsinya, Fury mendatangi Steve yang sedang latihan. Dia kemudian mengajaknya untuk ikut ke sebuah misi penyelamatan dunia. Demikianlah alur cerita film Captain America The First Avengers. Semoga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capruk.